Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 870. Zhang Yitang melihat mata Lin Yu yang sangat menakutkan, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan rasa takut yang tak ada habisnya langsung membanjiri dirinya, kakinya lembut, dan dia hampir terhuyung ke tanah, merasa bahwa itu bukan hanya hatinya sendiri. Gemetar dengan organ dalam. Ini adalah pertama kalinya dia begitu takut pada Lin Yu sejak dia mengenal Lin Yu. Biarkan dia memberitahumu sendiri. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, lalu Chong Chun Seng mengedipkan mata, dan Chun Seng dengan cepat melepaskan potongan kain dari mulut Zhang Yitang. Saudaraku aku salah. Saat strip kain ditarik ke bawah, Zhang Yitang tiba-tiba menangis, dan berlutut di depan Lin Yu dengan embusan, gemetar seperti sekam. Meskipun dia tahu bahwa hal itu akan mempermalukan keluarga Zhang, tetapi dalam menghadapi hidup dan mati, dia tetap peduli dengan martabat dan wajah keluarga Zhang. Di masa lalu, dia berani menuntut Lin Yu dengan mengandalkan tujuan besar keluarga Zhang, tapi sekarang dia jatuh ke tangan Lin Yu, dan hidupnya bisa dicekik oleh Lin Yu kapan saja, jadi dia secara alami ketakutan. Jika Lin Yu benar-benar ingin membunuhnya di hutan belantara semacam ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan dia hanya akan mengubur tubuhnya tanpa mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ditemukan. Katakan, apa yang kamu lakukan? Lin Yu memandang Zhang Yitang dengan wajah tenang, tanpa emosi dalam suaranya. Saya. Zhang Yitang menelan beberapa air liur, sedikit malu untuk berbicara. Jika kamu tidak mengatakannya, lupakan saja. Lin Yu berkata dengan ringan, saya akan membiarkan orang lain berkata, jangan menyesalinya. Saya. Zhang Yitang masih tidak bisa mengatakan apa-apa, dia tidak bisa memberitahu Lin Yu secara langsung bahwa dia akan mengirim Ye Qingmei ke tempat tidur kakak laki-lakinya, bukan. Ini karena kamu sendiri tidak menangkap peluang itu. Wajah Lin Yu tenggelam, dan dia bertanya kepada 100 orang, kakak Niu, apa yang terjadi? Dia menggaruk alisnya dan ingin membunuh seseorang. Bai Rentu berkata dengan dingin. Saya mengandalkan. Zhang Yitang mengguncang tubuhnya tiba-tiba ketika dia mendengar ini, dan hampir jatuh ke tanah, mengerang di dalam hatinya, kapan dia akan membunuh alis Ye Qing. Jika dia harus membungkam mulutnya, bukankah dia akan bisa melakukannya sejak lama, mengapa repot-repot pergi ke kota? Saudaraku tidak ada. Zhang Yitang melambaikan tangannya pada Lin Yu dengan panik, dan buru-buru menjelaskan, aku. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, Lin Yu sudah bergegas ke arahnya dalam satu langkah dan menendang dadanya dengan keras. Zhang Yitang menjerit, seluruh tubuhnya seperti ditabrak mobil, dia terbang dengan cepat, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun kekuatan yang digunakan Lin Yu tidak besar, Zhang Yitang masih merasa bahwa dia dikejutkan dari dadanya ke organ dalamnya, dan bahkan udara dingin mencekik trakeanya dengan perasaan tertusuk pisau. Kamu ingin membunuh keluargaku? Lin Yu menyipitkan matanya, suaranya sangat dingin, dan berjalan perlahan menuju Zhang Yitang. Wajah Zhang Yitang pucat, dengan sedikit kengerian di wajahnya, dan dia gemetar, Saudaraku aku tidak. Oh. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu menendang perutnya dengan keras lagi, tubuh Zhang Yitang dipukul dengan kekuatan yang luar biasa dan berguling-guling di salju lagi. Tenggorokannya mengeluarkan suara mendesis dan tangannya tercekat. Dia memeluk perutnya erat-erat, tubuhnya melengkung menjadi bentuk udang, dan dia merasa seperti seseorang menusuknya dengan tiba-tiba. Hal yang paling tidak bisa aku toleransi adalah ada orang lain yang menyentuh keluargaku dan membunuh mereka. Ini hampir sembrono. Lin Yu mendengus dan berjalan ke arahnya lagi. Kakak, aku bersumpah tidak. Oh.
Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu menendang lagi. Zhang Yitang berguling lagi, tubuhnya gemetar tanpa henti, air mata mengalir di wajahnya. Dia sudah mengerti saat ini, Lin Yu tidak akan mendengarkan penjelasannya sama sekali. Jelas saya ingin mengambil kesempatan untuk mengalahkannya. Dia menebak dengan benar. Sebenarnya, Lin Yu tidak percaya pada kata-kata pembantaian 100 orang. Bagaimanapun, jika Zhang Yitang ingin membunuhnya, Ye Qingmei tidak akan pernah hidup kembali, dan membunuh Ye Qingmei tidak akan ada artinya bagi keluarga Zhang. Akan lebih baik untuk menjadikan Ye Qingmei sebagai ancaman dirimu sendiri. Oleh karena itu, beberapa tendangan ini saat ini hanya untuk dengan sengaja mengajari Zhang Yitang, mengeluarkan nafas tak sedap, dan memberinya Zhang Changchun. Jika bukan karena status khusus Zhang Yitang, Lin Yu khawatir keluarga Zhang akan bertengkar dengannya. Dia benar-benar menginginkan nasib Zhang Yitang ini. Bagaimanapun, menyentuh kerabatnya adalah perilakunya yang paling tak tertahankan. Bagaimana? Apa kamu tahu itu salah sekarang? Lin Yu membungkuk dan berjongkok di depan Zhang Yitang, menyipitkan mata ke arah Zhang Yitang dan perlahan bertanya. Zhang Yitang menyusut ketakutan, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan berkata dengan segenap kekuatannya, "Aku tahu. Aku tahu. Lalu aku bertanya padamu, apakah kakakmu, ayahmu, atau mereka berdua merencanakan penculikan ini bersamamu?" Lin Yu menyipitkan mata dan berkata, sekarang Ye Qingmei diculik oleh Zhang Yitang. Lin Yu secara alami dapat menebak bahwa kemunculan bayangan iblis juga direncanakan oleh keluarga Zhang sebelumnya. Ya. Zhang Yitang membuka mulutnya, terdiam beberapa saat, jelas tidak tahu harus berkata apa. Saya baru saja memberi Anda kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak mengatakannya, saya harap Anda bisa memahaminya kali ini. Lin Yu berkata dengan ringan, pada kenyataannya, pemukulan sembarangan yang dia lakukan barusan juga membantunya mengeluarkan beberapa hal yang berguna dari mulut Zhang Yitang. Zhang Yitang gemetar ketakutan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia jelas ketakutan oleh Lin Yu. Dia terus gemetar dan berkata, itu telah direncanakan olehku dan saudaraku. Ayahnya tidak tahu tentang ini, tetapi ayahnya tahu bahwa ketiga saudara laki-laki mereka berurusan dengan Lin Yu. Lalu bayangan iblis itu juga diundang olehmu dan kakakmu. Lin Yu terus bertanya. Ya. Zhang Yitang menjawab dengan jujur lagi. Kamu memberinya uang sekali, dan kamu memberinya uang lagi, mengapa? Tidakkah kamu tahu bahwa dia dipukuli sampai mati di Taman Xishan setelah tahun muda? Lin Yu menyipitkan mata dan berkata, dan tidak secara langsung menanyakan bayangan iblis tentang kebangkitan. Dia benar-benar membangkitkan. Zhang Yitang menahan rasa sakit dan berkata dengan suara rendah, dan kemudian dengan kasar mengulangi kepada Lin Yu apa yang dia katakan kepada Ye Qingmei di dalam mobil. Lin Yu mendengar bayangan iblis yang mengaku dibangkitkan 7 hari kemudian, wajahnya berubah drastis, dan ekspresi Zhang Yitang tidak terlihat seperti kebohongan. Dengan kata lain, keluarga Zhang memang berpikir bahwa bayangan iblis dapat dibangkitkan. Dengan kata lain, keluarga Zhang tidak mengetahui misteri itu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersesat di dalam hatinya, dan akan terus mengajukan pertanyaan, hanya untuk melihat kendaraan off-road dengan cepat melaju ke sisi ini dicelah di pagar. Bai Rentu dan Chun Seng tiba-tiba menjadi waspada ketika mereka melihat ini, dan tanpa sadar berdiri di depan Lin Yu. Ini aku. Saat ini, mobil berhenti, dan kemudian suara Bu Cheng terdengar, dan kemudian Bu Cheng melompat keluar dari mobil. Lin Yu tertegun dan buru-buru bertanya, Saudara Bu, apakah dia sudah pulang dengan Qingmei? Jangan khawatir, saya pribadi mengantarnya ke pintu rumah. Bu Cheng mengangguk dan berkata, Li Zhensheng dan Qiu Men ada di rumah. Lin Yu menghela nafas saat mendengar ini. Saat ini, dia berjalan 2 langkah dengan cepat, bersandar di depan Lin Yu, dan berbisik, Tuan, sayang sekali.
Anda tidak bisa membunuh anak ini. Lin Yu tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Bu Cheng dengan heran. Bukankah dia mengatakan bahwa Zhang Yitang akan dibunuh? Pikirkan semua orang adalah dia dan 100 orang membantai, dan membunuh orang di setiap kesempatan. Pantas saja Bu Cheng memilih lokasinya di tempat yang begitu terpencil, ternyata Bu Cheng harus siap bunuh diri. Jika Ye Qingmei memiliki 3 long dan 2 celana pendek, Lin Yu mungkin akan membunuh Zhang Yitang dengan putus asa, tetapi karena Ye Qingmei baik-baik saja, maka beri kenangan kepada orang tua Zhang, tidak perlu membunuhnya. Saya mendengar bahwa keluarga Zhang tahu bahwa kami mengambil Zhang Yitang, dan kami telah mencari hubungan untuk berkomunikasi dengan mereka, menguji tekanan untuk Departemen Pesawat Militer, dan kemudian membiarkan Departemen Pesawat Militer menguji tekanan untuk Anda. Kata Bu Cheng dingin. Yah, aku tidak berniat membunuhnya, aku hanya ingin memberinya pelajaran dan orang tuanya. Lin Yu memandang Zhang Yitang di tanah dan berkata dengan dingin. Zhang Yitang tiba-tiba menghela nafas lega ketika mendengar ini, sepertinya nyawa kecilnya telah diselamatkan. Pada saat ini, ponsel di saku Zhang Yitang tiba-tiba berdering. Selangkah demi selangkah mengerutkan kening, berjalan ke Zhang Yitang dan mengeluarkan ponsel. Meskipun layar ponsel saat ini retak, itu tetap tidak menghalangi penggunaan. Ini Zhang Yihong. Bu Cheng melihat kata "kakak" di layar, dan Chong Lin Yu berkata. Lin Yu mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk menjawab. Bu Cheng mendapatkan Lin Yu dan setelah mengambilnya, dia langsung menekan handsfree. Hei, halo, Yitang. Yitang. Suara mendesak Zhang Yihong tiba-tiba berdering di ujung telepon. Tuan Zhang, berhenti menelepon, ini aku. Lin Yu berkata dengan datar. Dia Jiarong. Suara Zhang Yihong tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia dengan tegas berkata, aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyentuh rambut kakakku, aku tidak akan pernah mengampuni kamu. Ah. Lin Yu tiba-tiba mencibir ketika dia mendengar kata-kata ini, dan berkata dengan jijik, gerakan rambut velus padanya. Aku baru saja membunuhnya sekarang, apa yang dapat kamu lakukan denganku? Kakak Pit. Zhang Yitang, yang awalnya lega, tiba-tiba merasakan dadanya sesak, memutar matanya dan pingsan.